Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dokter. Baik, Bapak, sebelumnya perkenalkan, saya Dr. Priscilla, saya dokter yang berjaga di Rumah Sakit Pasundan pada pagi hari ini. Baik, Bapak, di sini sebelum kita memulai serangkaian pemeriksaan, saya minta izin ya, Pak, untuk mengidentifikasi data diri dari pasien. Oke, yang mau diperiksa sekarang siapa? Izin dok, anak saya dok. Oke, anak Bapak ya. Bapak di sini saya minta izinnya untuk bantuan dari Bapak juga untuk saya bisa mengidentifikasi data diri anak Bapak. Anak Bapak nama siapa? Alex dok. Oke, saya minta izin sambil menulis ya, Pak. Yang berusia berapa tahun, Pak? 3 tahun dokter. Oke, 3 tahun. Bapak alamat tempat tinggal sekarang di mana, Pak? Jalan Burang dok. Oke, baik. Sebelumnya Bapak, kalau boleh saya tahu, mohon maaf, Bapak suku mana? Dari Sunda dok. Oke, suku Sunda. Baik. Baik, di sini saya izin konfirmasi lagi ya, Pak. Di sini Bapak datang untuk melakukan pemeriksaan penyakit alergi pada anak Bapak ya? Iya dok. Oke, baik Bapak. Di sini saya akan menjelaskan prosedurnya secara singkat. Nah, anak Bapak ini kita akan melakukan pemeriksaan, yaitu pemeriksaan dari penyakit alergi. Nah, mungkin di beberapa pemeriksaan anak Bapak itu akan merasa tidak nyaman, namun kami akan mengusahakan sebaik mungkin agar pemeriksaan tetap berjalan dengan baik. Dan juga tujuannya itu untuk yaitu tadi kita mengetahui jenis alergi yang anak Bapak itu alami dan menyerang ke organ mana saja. Itu ya, Pak. Jadi Bapak apakah ada yang mau ditanyakan, Pak? Belum ada sih dokter. Oke, baik Bapak, silakan mengantar anak Bapak ke meja pemeriksaan. Saya akan menyiapkan alat-alatnya terlebih dahulu ya, Pak. Bapak, terima kasih. Sama-sama dok. Baik, di sini saya sudah mencuci tangan saya dan menggunakan hand glove. Selanjutnya saya akan langsung saja melakukan pemeriksaan fisik pada pasien untuk mengetahui status alergi yang sedang dialami. Yang pertama itu saya akan melakukan penilaian pada pasiennya. Yang di sini pertama itu saya melihat dari penampilan pasien, apakah normal atau tidak untuk pasiennya, kemudian apakah untuk nada dari atau bentuk tubuh dari pasien itu apakah tampak sehat atau tidak, kemudian dia itu interaktif atau tidak. Di sini pasien itu masih interaktifnya masih cukup baik. Kemudian melihat dari wajah pasien, apakah wajahnya itu tampak sakit atau tidak. Kemudian saya akan melihat atau menatap pada pasien, apakah pasiennya itu ada kelainan di sekitar tubuhnya atau tidak. Dan juga saya akan melihat apakah pasien itu tampak bicara atau menangis. Nah, di sini pasien itu kalau saya tanya dia masih merespon, kemudian juga tidak tampak menangis. Kemudian saya akan melihat atau melakukan pemeriksaan pada pernafasan pasien. Nah, untuk pernafasannya sendiri, untuk sirkulasinya, nah di sini saya akan melihat apakah terdapat kelainan pernafasan atau tidak, khususnya itu pada bagian warna kulitnya yang akan menentukan dari kesehatan pasien. Nah, warna kulitnya itu apakah kulitnya itu tampak pucat, apakah ada sianosis atau tidak, kemudian apakah tampak kemerahan atau tidak. Nah, di sini kulit pasien itu masih tampak normal. Lalu untuk penampilan umumnya pasien, di sini saya akan melihat seberapa sakitkah penampilan pasien untuk menentukan derajat penyakit pasien. Nah, di sini untuk klinisnya, nah di sini bisa kita tentukan yaitu apakah pasien itu tidak sakit atau dalam keadaan normal, apakah ringan, yang dimana ringan itu gejalanya itu tidak berkurang atau kualitas aktivitas sehari-hari itu cukup baik. Kemudian jika sedang, maka gejala dengan penurunan kualitas harian dan juga kegiatan tanpa tanda atau gejala yang mengancam jiwa. Nah, jika berat, maka terdapat gejala dengan penurunan kualitas harian kegiatan dengan satu atau lebih tanda yang dapat mengancam jiwa. Contohnya itu pasien itu ada sesak nafas atau tidak, ada edema atau pembengkakan yang menyeluruh atau tidak, apakah dia dehidrasi, atau bisa saja adanya penurunan kesadaran dan juga kejang-kejang. Nah, di sini saya menentukan pasiennya itu sakitnya itu sedang, karena tadi juga di sini pasiennya itu cukup mengganggu aktivitas sehari-harinya karena beberapa keluhan yang dialami oleh pasien. Lalu di sini saya akan melakukan pengukuran tanda vital pada pasien atau pemeriksaan tanda-tanda vital. Yang pertama itu terdiri dari tekanan darah. Saya akan melakukan menggunakan sphygmomanometer.
pasien. Oke, baik. Untuk tekanan darahnya sendiri 110/60. Baik, setelah melakukan pemeriksaan tekanan darah, di sini tekanan darahnya itu masih dalam batas normal. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan dari frekuensi atau laju pernapasan per menitnya. Di sini untuk menilai volume dan juga kesetaraan dari pasien. Oke, baik, sudah 1 menit dan untuk laju pernapasannya itu masih dalam batas normal. Yaitu dalam 1 menit itu laju pernafasannya itu ada bisa 70 kali per menit dan itu masih normal. Kemudian untuk respirasinya juga masih dalam batas normal yang saya lihat dari dinding dada pasien. Itu dihitung dengan frekuensi laju per menit. Kemudian suhunya itu di sini saya menggunakan termometer digital. Kami sih ada. Di sini sudah saya bersihkan menggunakan alcohol swab. Di sini kita tunggu hingga berbunyi beep atau alatnya hingga berbunyi. Baik, alatnya sudah berbunyi. Di sini untuk suhunya itu 35,5 derajat Celcius. Itu masih dalam batas normal. Nah, berarti untuk tekanan darah untuk pemeriksaan TTV-nya itu pasiennya itu semuanya normal. Kemudian selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada kulit pasien. Di sini saya akan melihat apakah ada ruam atau tampak kemerahan dari kulit pasien. Di sini ada beberapa, ada di bagian tangan dan juga ada di bagian kaki untuk kemerahannya. Kemudian saya akan melihat apakah ada pembengkakan atau tidak, edem, kemudian apakah terdapat nyeri tekan atau tidak, atau pitting non pitting. Kemudian di sini saya lihat lagi dari bagian kepala, pemeriksaan pada bagian kepala. Di sini saya akan melihat distribusi dan juga tekstur rambut dari pasien, apakah mudah rontok atau mudah dicabut atau tidak. Nah, di sini untuk rambutnya itu tidak mudah untuk dicabut, masih dalam kualitas yang baik. Kemudian pada area wajah, saya akan melihat untuk wajahnya itu apakah ada pembengkakan atau tidak. Nah, di sini tidak ada pembengkakan. Kemudian untuk lipatan infraorbital atau Dennis Morgannya itu di bagian bawah mata, ini tidak ada, masih dalam keadaan baik. Kemudian apakah ada allergic sinar pada area matanya, di sini juga tidak ada. Kemudian di bagian lipatan hidung, di bagian cuping hidung, kemudian di sini apakah pasien itu tampak menggosok-gosok hidungnya atau tidak. Lalu untuk wajah dengan mulutnya itu, apakah mulutnya itu tampak terbuka atau tidak. Kemudian apakah dia itu pada area wajahnya itu tampak berkedut atau meringis, seperti meringis, di sini juga tidak ada. Lalu untuk bagian matanya itu, apakah matanya itu ada cairan berupa sekret atau serosa atau mukoid atau mukopurilen. Kemudian untuk kelopak matanya itu atau bagian palpebranya itu apakah ada pembengkakan atau blepharospasm. Kemudian untuk konjungtiva bulbinya itu apakah tampak berair atau hiperemi. Oke, permisi Ade. Kemudian untuk konjungtiva tarsalnya juga pada eversinya, apakah ada pembengkakan atau tidak, apakah ada mata merah atau tidak, atau apakah pembuluh darahnya itu terlihat atau tidak. Kemudian apakah ada papil pinpoint atau penyempitan pupil mata yang mengecil atau tidak. Oke, di sini untuk mata pasien itu masih dalam batas normal. Kemudian untuk hidungnya itu, apakah hidungnya itu sekretnya itu bagian sekretnya atau cairan dari hidungnya, apakah cairannya itu berair atau apakah ada cairan serosa, apakah ada mukoid atau mukopurilen, di sini tidak ada. Kemudian dia tampak mengendus atau tidak, di sini tidak. Kemudian untuk lipatan hidungnya itu atau bagian cuping hidung atau transfer nasalnya itu berpigmen atau tidak. Di sini untuk tampak berpigmen seperti eritem atau kemerahan. Kemudian ada pembesaran hidung atau tidak, atau pelebaran dari bagian jembatan hidung. Kemudian apakah ada nasal flare yang dimana melebarnya alenasi pada inspirasi saat pernafasan cuping hidung, dan juga apakah ada lendir yang pucat kebiruan
Nah, ini mungkin karena dari spekulum hidungnya. Kemudian untuk bagian mulut atau bagian lidah spatel, untuk bagian bibirnya. Nah, di sini untuk bagian bibirnya, apakah bibirnya itu tampak pucat atau tidak? Apakah ada maloklusi gigi atau susunan gigi atau rahangnya itu tidak normal? Di sini tidak ada. Oke, kemudian untuk langit-langit mulut, apakah tampak melengkung atau tinggi ke atas bagian langit-langitnya, dan lidah? Oke, baik deh, coba buka mulutnya sebentar, saya lihat. Oke, baik, di sini tidak ada. Lalu bagian lehernya, saya akan melihat bagian leher apakah ada retraksi suprasternal, di mana pernafasannya itu pada kulit di bagian lehernya itu seperti tersedot atau tertarik ke belakang. Nah, di sini tidak ada. Kemudian untuk bagian retraksi supraklavikulanya itu, apakah bagian klavikulanya itu tampak masuk ke dalam atau tidak. Nah, di sini untuk bagian lehernya itu dalam batas normal. Kemudian untuk di sini saya akan melakukan pemeriksaan pada inspeksi toraksnya. Nah, di sini dilihat dari ujung kaki. Nah, di sini bagian ujung kaki hingga ke bagian atas, yang dimana saya akan melihat apakah bentuk dan gerakannya itu simetris atau asimetris. Kemudian barrelnya itu apakah bentuknya itu kelainan dada yang menonjol atau membulat. Di sini tidak ada. Permisi ya, Dek. Kemudian untuk retraksi interkostalnya itu di sini untuk interkostalnya itu bekerja berlebih sehingga akan terlihat saat bernafas bentuknya itu lebih dalam atau tidak. Nah, di sini bernafasnya normal dan juga tidak terlalu dalam. Dan juga untuk subkostalnya itu bagian perut itu apakah tertarik ke bawah ke arah tulang rusuk atau tidak. Nah, di sini tidak sampai terlihat. Kemudian untuk pemeriksaan paru-paru, di sini saya menggunakan auskultasi. Di sini saya menggunakan stetoskop, di mana stetoskopnya itu untuk menilai apakah ada suara nafas vesikuler, ini mana itu adalah suara nafas dengan sebagian besar yang terdengar di bagian paru-paru. Oke, permisi Adek. Oke, di sini saya untuk mendapati apakah ada suara paru yang abnormal, apakah ada rails atau suara mengi atau stridor atau tidak. Baik, di sini saya mengecek. Oke. Kemudian selanjut dengan pemeriksaan bagian jantung, apakah bunyi jantungnya itu ada bunyi yang reguler, yang teratur atau tidak teratur. Oke, permisi Adek. Oke, baik, di sini untuk suara jantungnya itu masih dalam batas normal. Terus untuk bagian perutnya itu saya akan lakukan dengan inspeksi atau auskultasi menggunakan stetoskop. Di sini untuk mencari apakah ada bunyi usus atau tidak. Oke, di sini juga masih normal, untuk bunyinya itu tidak ada yang bunyi yang berlebih. Kemudian saya akan memeriksa pada anogenitalnya, apakah ada pembengkakan atau tidak, apakah ada hiperemia atau kemerahan yang menyebabkan pembuluh darahnya itu muncul. Kemudian apakah ada erosi atau lecet di bagian genitalnya atau tidak, dan juga apakah ada eksoriasi atau tidak. Permisi Adek. Bentar. Oke, di sini tidak ada, masih dalam batas normal. Kemudian saya lakukan pemeriksaan ekstremitas yang dimana diperiksa pada palmar dan juga plantar dari pasien. Di sini bisa saya lakukan pada bagian lengan tangan dan juga bagian kaki. Nah, di sini saya akan meraba terlebih dahulu apakah terasa dingin atau lembab. Oke, tidak. Di sini untuk tangannya itu masih dalam batas normal. Kemudian bagian kaki juga saya periksa. Oke, baik. Selanjutnya di sini untuk dengan jari-jari pasiennya itu saya lakukan dengan pemeriksaan setinggi jantung, dan juga saya akan ini untuk pemeriksaan capillary refill time, di mana saya akan tekan, saya akan angkat seperti ini, kemudian saya akan tekan bagian ujung jari telapak tangan sampai memucat, kemudian saya lepaskan. Nah, di sini saya akan melihat dari interval waktunya sampai terjadi perubahan ke merah muda kembali pada jari pasien. Nah, untuk jika saya tekan beberapa saat kemudian selama 2 detik belum kembali, maka itu abnormal. Jika saya tekan dan kembali ke warna semula kurang dari 2 detik, maka itu masih dalam batas normal. Dan juga tadi yang untuk buruknya itu berarti perfusi dari pasien itu jika lebih dari 2 detik maka buruk.
Oke, di sini saya mencurigai pasien itu mengalami alergi yang tadi dimana ditemukan bagian hidungnya itu tampak ada kemerahan, melernya juga lumayan, namun tidak parah. Nah, di sini saya mencurigai pasien itu mengalami alergi rinitis. Nah, untuk menegakkan diagnosis saya itu, saya akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk lebih mengetahui dari keadaan pasien. Oke, baik, mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.